berarah dari arah barat ya, dari barat laut tentunya ke arah tenggara. Ini serong ke kiri bawah, jadi semua tim-tim masih bisa lah ngambil drop zone mereka. Dia nggak khawatir. DG kayaknya langsung ngambil Crew Wins nih, ujung banget ya. Yes, betul banget. Udah mulai terspot juga pergerakan dari masing-masing tim. Ini mereka harusnya lebih berhati-hati lagi dari segi drop zone, rotasi. Pasti dari match sebelumnya di Miramar mereka udah mulai aware lagi ya gak sih? Betul banget nih. Ini dari Gado-Gado sudah mengambil Mountain Wave, itu belum ada yang mengganggu. Kalau untuk di Miramar tadi, Gado-Gado tuh ada yang ganggu ya. Gue lupa siapa, Waf X kah? Atau tim mana? Pokoknya tadi Gado-Gado bakal nabrak di arah Mountain Wave. Tapi kali ini kayaknya Gado-Gado nggak ada yang ganggu. Mereka aman aja, satu squad untuk looting Mountain Wave. Yes, betul. Banyak juga tim-tim yang lebih mengutamakan untuk mendapatkan satu atau dua buah vehicle untuk mereka bawa, untuk mereka lanjutkan untuk mempermudah rotasi. Tapi circle-nya tadi lihat gak sih? Itu mental banget, berbeda banget. Ya? Betul, berbeda banget sama jalur pesawat. Ini pastinya untuk tim-tim yang masih berada di luar circle, mereka juga pasti lootingnya nggak boleh terlalu lama, harus segera melakukan rotasi. Karena kalau misalkan pengen aman, bisa jadi muter di bagian utara dari Miramar. Betul banget ya. Mereka bisa ke Humada, atau bahkan ada yang mau langsung tembak ke arah kampo militer, lebih enak lagi juga. Karena kampo militer udah terbukti banyak gudang-gudang yang jelas banyak lootingan yang terbaik. Jadi ya strategi masing-masing sih ya. Ya, betul banget. Dan dari 69 Esports juga mulai terspot posisinya saat ini dari Nyenyenye udah punya M16 dan juga UMP yang bisa dimanfaatkan. Dari segi helm juga udah level 2. Ini udah standarnya lah kalau misalkan mereka pengen survive. Ada SNI-nya ya, Beda? Iya, ada standarnya. Minimal level 2 lah kalau misalkan pengen aman. Atau SPM? SPM apa Standar PUBG Mobile. Oke, boleh. Oke, masih santai aja di early game seperti biasa. Ini Miramar, gak akan ada yang mau komit terlebih dahulu kalau misalnya emang gak nabrak ya. Mereka pengen santai aja, apalagi ini match terakhir untuk hari ini. Mereka ingin memanfaatkan dan mengoptimalkan poin mereka. Mereka gak mau kerugian terjadi pada diri mereka pastinya. Untuk alter ego, seperti biasa mereka mengambil arah El Pozo yang hanya satu squad saja terdapat di El Pozo. Gak ada siapa-siapa, Win. Yes, betul banget. Dan kita lihat dari Renal Ray juga menguasai dari ini benar-benar sangat leluasa banget. Nggak ada halangan dari tim-tim lain. Padahal waktu di qualifier yang squad wave pertama, itu NFT juga sempat terspot turun di El Pozo. El Pozo ya? El Pozo, betul. Tapi mungkin di kali ini NFT punya pilihan yang berbeda lagi. Mereka akan menghindari fight di early game. Dan juga lebih milih untuk rotasi di drop zone mereka yang mungkin ada backup lane juga pastinya. Sepuluh banget ya. Kalau di sini, crit belum ada yang mengganggu di Pekado-nya, masih santai aja melooting. Karena kita lihat juga Pekado ini ada di ujung zona banget. Tuh, ujung zona banget ya. Jadi mereka masih santai aja karena zonanya dekat, belum terlalu PR lah untuk masuk ke zona. Tapi sepertinya mereka PR untuk mencari vehicle. Ya betul banget. Dan dari Deadshot juga mulai terspot posisinya saat ini. Ini dari masing-masing tim udah enak banget sih, nyaman di tempat mereka, tempat ideal mereka ya kan. Apalagi dari Chris sendiri juga jaraknya untuk menuju ke circle nggak terlalu jauh ya kan, deket banget sama mereka. Yes, betul banget ya. Sudah mulai M16. Pastinya M16 ini kalau misalnya digunakan tapping lumayan juga ya. Tapi gue seperti biasa, sebagai player yang biasa-biasa saja, pengennya pasti kan auto ya, senjata auto itu. M4, Scar L. Itu udah paling basic untuk menahan recoilnya. Kalau AKM kali 6 berjogetlah HP ini. Betul. Kayak tuh bakal susah banget sih di counter recoilnya, cuma di tapping tuh mungkin pakai AKM kali 6 kalau misalkan pengen nge-confirm kill doang ya. Betul, confirm kill doang ya. 21 Esports di sekitaran San Martin masih melakukan scraping di rumah panjang. Tidak melakukan scraping, sepertinya mengambil vehicle di arah sini. Dan di arah sekitar lain seperti biasa di cekungan Labendita dikuasain oleh 21 Esports. Ini nyaman banget 21 bermain di area sekitaran cekungan Labendita. Betul banget, mereka dari tadi nggak pindah dari Miramar pertama juga, mereka masih mengamankan Labendita tentunya. Belum ada yang mau rotasi. Les Leones Papua, nggak ada yang gangguin kota besar di Miramar ini. Yes, benar juga split yang dilakukan Papua. Lihat, mereka tahu mereka cuma satu-satunya penguasa di daerah Los Leones, makanya mereka bisa split out begitu jauhnya, menguasai compound yang berbeda agar lootingan mereka nantinya itu tidak terbagi-bagi satu sama lain. Tapi kita lihat juga zone e-sport sedikit demi sedikit udah mulai perlahan-lahan touchdown masuk ke daerah yang sebelumnya dikuasain oleh tim-tim lainnya juga. Betul banget nih, Les Leones kayaknya bakal ada dua
tim kayaknya. Ini Zone Esport udah perlahan-lahan mencari informasi karena mereka sepertinya ingin masuk ke arah Les Leones atau hanya sekedar mengambil vehicle yang ada di Les Leones. Yes, kita akan melihat oke dari arahnya sepertinya akan mengambil satu buah kendaraan untuk bisa nantinya mempermudah jalur rotasi dari Zone Esports sendiri, dan sementara waktu Rahmat dan juga Mineral bahkan regroup dengan dua player lainnya dari Zone Esports. Sementara itu Gado-Gado juga udah mulai naikin satu buah vehicle, ada Praegers yang juga udah mulai berdampingan dengan satu rekannya untuk menuju checkpoint selanjutnya. Yes, ini dia. Mereka melewati Monteno Evo, tempat mereka melooting tadi, lanjut melakukan rotasi ke arah playzone tentunya karena mereka tidak ingin berlama-lama untuk di luar zona di Miramar kali ini, apalagi Miramar 8x8 yang cukup luas. Betul. Jadi cukup jauh banget kalau misalnya emang pengen masuk playzone gitu. Ya, setuju banget. Dan dari Fragers juga sebetulnya udah mulai touchdown, bakalan nge-follow up pergerakan seorang Achin seperti yang udah terlebih dahulu memimpin jalan di depan sana. Bahkan di-follow up dengan rekan-rekan dari Gado-Gado lainnya tentunya. Dan untuk sampai saat ini, belum ada baku tembak yang terjadi. Bahkan lontaran peluru-peluru panas sedikit aja belum terjadi. Betul, bisa kita lihat dari untuk playernya masih awet 64 player yang ada di Miramar. Belum ada satupun yang dipelita api. Ada yang spray dari sebelah kiri, seorang Gado-Gado deal, tapi sepertinya masih aman, belum mendapatkan sedikit HP bar dari solar, tapi berasap tadi ya. Yes, betul. Tapi kendaraannya udah mulai berasap, bakalan terlalu riskan banget kalau misalkan dipaksakan untuk dipakai. Sementara itu NFT lebih memilih untuk mengamankan high ground terlebih dahulu untuk dimanfaatkan. Untungnya masih ada cekungan juga yang bisa dimanfaatkan, dan juga satu buah area yang tidak terlalu luas yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin atau disecure. Tapi ternyata seperti NFT oke dilewatin begitu aja, belum mau touchdown, masih berusaha untuk menuju ke checkpoint selanjutnya. Ya sebenarnya banget ya, mereka menaiki minibus atau biasa dibilang tayo nih sama orang-orang ya. 4 player langsung saja di dalam satu minibus, mungkin masih mencari beberapa vehicle ya. Untuk dari NFT sendiri, untuk di water treatmentnya, di daerah water treatment ini sudah dikuasai oleh Alter Ego yang sudah berpindah dari El Pozo, Novo kan gue ingetnya Ire Angel. beda map dong. Iya beda map dong ya. El Pozo udah pindah tadi ke water treatment. Mereka sudah mendapatkan beberapa vehicle-nya, mencari informasi karena bawahnya yang open banget. Kayaknya belum bakal berpindah nih. Tapi di sini kita lihat berapa HP war dari seorang Mizu sudah berkurang, di spray lagi. Wow, sakit banget Myron. Salah satu player dari Myron sudah berhasil menyicil HP dari Mizu. Ini Mizu cuma punya satu first aid. Kayaknya Yes. harus sharing healing lagi nih dengan rekan-rekannya. Betul banget, harus lebih waspada lagi karena di bagian lower ground ada Alter Ego, lihat ada Potato dan juga Super Una. Tadi mungkin double pick dilakukan sehingga membuat Mizu benar-benar low banget HP-nya di sana, harus segera healing. Untungnya informasi pasti udah lebih masuk jauh ke arah Power Danger dan bahkan di follow up juga BK Fire. Tapi hati-hati Alter Ego, Super Una, jangan terlalu luasa untuk bisa men-take down karena di bagian kiri juga ada Myron yang sebelumnya menjadi target dari Power Danger. Sebel banget nih, jangan sampai Super Una menjadi korban berikutnya untuk pengurangan HP bar seperti Mizu tadi, karena sini Myron dua playernya udah melihat dan mencari informasi. Ternyata di situ ada beberapa player yang ada di atas bukit. Yes, betul. Sepertinya Super Una juga udah mulai menemukan rivalnya nih. Saat ini udah mulai terspot juga posisinya, sehingga Super Una lebih berhati-hati lagi apabila dia ingin men-take down Power Danger. Dia juga harus lebih waspada dengan kehadiran dari Myron. Tapi circle-nya masih nge-center juga, masih mempermudah masing-masing tim untuk bisa touchdown. Dari area sekitaran Impala ada tim Cyclone dan juga Zone Esport yang terspot udah mulai rotasi untuk masuk ke dalam circle. Betul, tapi kurang lebih ini tim-tim sudah masuk ke arah play zone-nya, udah numpuk banget tentunya. Ini bakal menjadi peperangan yang luar biasa banget di zona kedua menuju zona ketiga kali ini. Hanya beberapa tim yang masih ada di luar zona ya. Ada Kalteng, ada juga TC, ada juga beberapa tim lagi di arah baratnya atau di arah selatannya. Di sini Crit sudah mendapatkan satu gudang dari Rumah Dewa. Di ujung sana Roka sudah berkurang sedikit HP bar-nya. Apakah terjadi fight tadi terlebih dahulu antara Crit dan juga Kalbar? Yes, tadi sempat terjadi clash kecil. Kalau nggak salah tadi satu player berhasil diamankan. Tuh udah masuk dalam confirm kill, juga masuk dalam crit. Tapi di sisi lain juga Gado-Gado deal. Tapi kan satu knock ke arah Myron. Justru Gado-Gado entah dari mana berhasil bisa men-take down Myron yang tadinya di lock sama Power Danger dan juga Alter Ego. Bener banget, ini bisa jadi aja Myron terbackstep dua player tadi atau bahkan player lainnya yang nge-split ya. Yes, betul banget. Kita juga setup utility terus dilontarkan. Tapi splash damage-nya hampir saja menumbangkan Gado-Gado.
Gado. Fraggers ini masih bisa bertahan di balik lower groundnya, sementara di area sekitaran high ground ada zombie yang terus-menerus melemparkan beberapa utility dan juga ada backup fire tentunya dari seorang Miracle untuk bisa nge-backup posisi dari Fraggers saat ini. Ini bahaya banget sih kalau misalnya di situ zombie terlihat banget oleh Acin bisa di-spray dengan proning spray-nya. Oh my god, lihat proning shoot tapi tidak dilakukan oleh seorang Acin, lebih cari aman dulu karena ini Miracle akan berpindah kah atau akan berhenti di situ saja. Ternyata Acin di-spray oleh zombie, kena langsung di sana ter-knockdown. Satu player lagi di bawah zombie, ada Fraggers yang terus melontarkan smoke untuk menutup vision dari manapun. Di sini satu player lagi dan zombie. Wow! What next need? Oh ternyata ada lagi yang nge-cover dari belakang Myron. Luar biasa banget Myron split dua-duanya, sangat membantu sekali mereka untuk terselamatkan dari gado-gado tadi. Ya sementara Ramones terbakar begitu aja dan meluluh lantakan posisi dari Ramones, sementara untuk Flippy masih bertahan tapi dominator spot juga Ghidorah Spreadon langsung dengan suppressor yang merana M4 berhasil bisa melakukan last man standing dari NFT dan NFT harus terfinish di posisi yang ke-15. Benar-benar menjadi disaster banget. Jinx-nya ternyata masih terjadi di qualifier grup A kali ini. Masih berlaku, habis chicken terbit Latusun. Sayang banget NFT menjadi tim ke-15 yang dipulangkan ke lobby oleh Papua. Kayak kejepit banget tadi di beberapa shake atau bahkan kompon yang ada di sana tadi. Kali ini kita lihat ke arah Kalimantan Barat yang kehilangan satu playernya, Humble yang tadi dipulangkan ke lobby. 3 player bertahan tentunya di beberapa rumah panjang kali ini sudah mencari beberapa vision ngepick ke arah 69 tapi belum terjadi beberapa tembakan, masih menahan saja di sini Roka. Yes, betul banget. Masih berusaha memanfaatkan celah jendela yang ada di Roka, juga ada quick scope yang dilakukan ke arah 69 tapi belum membuahkan hasil yang begitu maksimal. Tapi di sisi lain juga Mizu udah mulai membuka mini dengan kali 8 yang otomatis jangkauannya udah semakin jauh banget dan 21 e-sport juga udah mulai terspot posisinya saat ini dari Mizu. Udah jaya banget naik ke area sekitaran rooftop, otomatis angle-nya bener-bener luas banget. Ya seperti banget, tapi hati-hati juga nih Mizu. Kalau misalnya ada backstep ini genteng udah paling bahaya banget. Kenapa? Kalau misalnya sekalian knock out terus masih berada di genteng enak banget buat nge-secure kill-nya kan? Ya sebenarnya, tapi Ciel juga udah menerima beberapa peluru panas yang dilontarkan oleh Chisun menggunakan M16-nya, tapi untungnya Ciel dengan tepat waktu bisa menutup angle shoot-nya dengan masuk ke dalam satu buah compound. Tapi di selain juga Chisun harus segera boosting terlebih dahulu untuk selanjutnya. Mungkin dari Chisun harus segera repositioning dan nge-follow up pergerakan dari 21 lainnya. Betul, ternyata Chisun bawa oleh-oleh dari HDP ya, Golden Mirado dibawa oleh Chisun. Wih, itu Sultan sih, Sultan Hacienda del Patron. Wow, luar biasa banget. Dan juga dari Power Danger dan Meter Spot posisinya mereka masih masuk dalam bibir circle. Tapi sementara waktu Kingu akan berusaha mengamankan satu buah bagian untuk diparkirkan terlebih dahulu, atau mungkin akan nge-follow pergerakan lain. Tapi Henzi dan Meter Spot juga posisinya saat ini harus segera masuk dalam compound healing terlebih dahulu karena posisinya di bagian atap itu benar terbuka banget. Ya sebenernya banget ya, tadi yang gue bilang kan kalau misalnya di genteng lagi beberapa ngepick ke beberapa arah, kalau misalnya ke backstep itu bahaya banget ya. Sekali ke spray itu knock bisa menjadi secure kill. Dari sini kita lihat Kalbar mencari informasi karena sana ternyata ada player dari Papua yang kena beberapa HP tapi tidak terlalu banyak. Oh my god, dengan SLR-nya saja Elxi hampir saja mendapatkan satu atau bahkan 2 player Papua, tapi mereka masih bisa menyelamatkan diri mereka di sana. Yes, betul. Tapping terus dilontarkan menggunakan SLR-nya dan masuk Ghidorah ter-takedown begitu aja dengan tappingan SLR dari seorang Ayoxi. Tapi karena jarak yang begitu jauh membuat Kalbar tidak bisa langsung nge-push ke area sekitaran Papua. Untuk saat ini berarti satu player ter-knockout bisa di-revive dengan sangat sempurna. Untungnya masih dekatan nih Papua lagi nggak melaksanakan split-split mereka. Jadi Ghidorah masih bisa di-revive terlebih dahulu. Langsung aja Ijal maju ke depan untuk mengamankan beberapa kompon kah? Oh ternyata iya betul sekali ya, satu gudang dan rumah dewa yang ada di depan Papua langsung diamankan oleh tim-tim dari Papua agar mereka mendapat kompon di sini. Ijal sudah masuk, udah langsung set up mobil di sana, tapi di depan mereka ada Crit yang tadi menguasai gudang sini. Yes, betul banget. Bagian lower ground-nya disecure oleh Crit, sementara waktu pasti informasi udah banyak masuk ke arah Crit dari Deathshot juga udah mulai semakin berhati-hati lagi dengan kedatangan tamu dari Papua. Sementara itu di bagian kiri juga Deathshot masih berusaha tapping menggunakan mininya, berusaha predict shot ke arah kiri, tapi untungnya belum terdeteksi juga tim-tim lainnya. Betul banget, mini 14-nya si tapping tadi. Ini satu player dari Crit kayaknya masih rada open walaupun ada beberapa tabung air. Dia
kayaknya masih bisa dapat di spray kalau misalnya hanya sendirian di arah sana ya. Shot lagi-lagi di sini harus berpisah dengan teman-temannya. Kita pindah ke vision dari arah Ninja Games, langsung spray di sana Boboho ke arah Zona Esport, tapi tidak mendapatkan player manapun, hanya mencicil sedikit HP dari player Zona Esport. Yes, betul banget. Untungnya DG Slayer lebih dahulu mengamankan bagi Bibir Circle, tapi juga ada counter spray dari Tama, benar terbuka banget posisinya. Flykido juga harus segera proning, tapi untungnya Boboho di sana benar-benar low banget HP-nya, harus segera proning terlebih dahulu dari Flykido, benar-benar memberikan counter spray yang luar biasa karena DG Slayer. Betul banget, nih akan menjadi clash antara Zone Esports lawan DG di sana. Kayaknya Boboho lagi ter-take down ya. Satu player dari DG di sana. Betul banget. Oh, Tama ternyata, bukan Boboho. Seperti Tama harus segera langsung di revive, tapi di sebelah kanan ternyata ada tim Cyclone yang menjadi terparty antara DG dan juga Zone Esports. Lihat, utility terlebih dahulu dimanfaatkan dengan sangat baik, tapi justru tim Cyclone yang menjadi pengganggu saat ini. Third party is real, dan kita juga dari Flykido langsung turun aja dari vehicle-nya, berusaha menyelamatkan posisinya. Saat ini ada lemparan juga berusaha dapatkan satu buah confirm kill karena Tama, tapi Lacoste dia mengambil bagian sisi lower ground yang bisa banget menjadi trading lagi untuk masuk ke dalam zona e-sport. Ya, betul banget di sini Boboho menahan steril di sana. Awas di Linus, dan ternyata dapat aja di Shakir kill oleh Lookup Boy. Walaupun gak buka step, ternyata Vision langsung dapat dari Lookup Boy. Linus aja Boboho di sana untuk memulangkan seorang Boboho ke arah lobby. Sisa tinggal 2 player aktif dari DG Slayer. Yes, betul banget. Tamat juga bahkan dibiarin bleeding out aja. Sementara itu Flykido juga mengamankan bagian lain. Tapi Evox juga lagi fight dengan 2-1. Banyak bahkan di-post begitu aja dari WAFX. Dari seorang Sax juga udah mulai membuka informasinya. Memang bagian sisi high ground udah mulai terspot juga. Ada 2 tim yang berbeda, 2-1 dan juga Evox. Tapi dibuka kekerannya belum masuk tim-tim lain dalam jangkauan seorang Sax. Satu player dari Kalmar di sana sudah ter-knockdown. Apakah akan segera diselamatkan atau bahkan di bleeding out saja? Di sana Hanzi udah jauh banget dari rekan-rekannya ya. WAF mendapatkan high ground di sini, di bawahnya ada EVOS. Apakah EVOS akan fight bersama dengan WAFX di sini? Ya, betul. Tadi tim Cyclone juga berhasil nge-steal kill 1 poin dari arah DG Slayer. Sementara itu WAFX juga Sax lebih memilih untuk repositioning, lanjutkan rotasi mereka. Tapi di arah high groundnya ada 2-1 bohong yang terspot oleh 2 player dari EVOS Reborn. Microwave biasanya bisa men-take down, confirm kill juga bahkan coba dilakukan, bahkan langsung dilindas sepertinya oleh seorang Laser. Tapi kita juga KF mengambil bagian yang lain, menjaga bagian kiri dari EVOS saat ini, yang dimana udah bener-bener rame banget tim-tim berusaha masuk dalam safe zone. Wah, ini bakal jadi rebutan banget karena ini udah zona keempat, udah PR banget kalau misalnya bertahan di blue zone. Udah cukup sakit banget HP barnya untuk dikikis oleh blue zone. Dan kita lihat di sini Red Face langsung saja mengofkan smoke-nya di sana untuk menutup vision dari arah musuhnya. Tapi hati-hati, di belakang mereka ada 69 Esport yang siap langsung spray di sana. Kalbar Hanzi langsung spray ke WAFX yang langsung nabrak ke arah Kalbar di sini, dan dapat 1 player dari Lazy Pie. Dan kita lihat apakah Sax bisa mendapatkan 1 player dari Kalbar. Dimajukan 3 player di sana. Sax langsung knockdown 1 player Toddless. Apakah bisa menyelamatkan WAFX dari gempuran Kalimantan Barat? 1 playernya harus terlebih dahulu untuk healing Kalbar. Sayang sekali Hanzi. Apakah Toddless? Oh, ini berbahaya. Ini berbahaya. EVOS langsung saja rotasi ke sebelah kiri dari WAFX. Kalau misalnya dia dapat division di sana, tinggal di spray dan memulangkan seluruh player WAFX ke arah lobby. Iya, saya lihat juga Reason itu langsung menjaga bagian terbelakang dari WAFX. Tadi juga ada 1 player knockout dari Lizard, yaitu dengan vehicle explosion. Tapi selain juga Merah udah mulai pecah fight dengan arah Papua. Sementara itu dari Reason juga harus segera proning healing terlebih dahulu. Kita lihat 3 tim udah berhasil bisa dipulangkan ke arah lobby. Tapi Lesbai juga udah mulai terspot posisinya. Ada beberapa tembakan yang masuk dari arah Chisung. Udah mulai mencicil beberapa HP damage dari arah Lesbai. Untuk saat ini dari Chisung juga sudah mulai harus bergerak karena circle-nya udah mulai semakin menghimpit dan juga udah mulai semakin sakit. Tapi Microboy juga masih terus menjaga bagian terbelakangnya dari EVOS Reborn. Betul, EVOS di sini dapat arah low ground, tapi bahaya karena mereka dikelilingi oleh beberapa arah high ground. Dan di mana di sebelah kanan mereka itu masih ada tim WAFX, ada juga Zone Esport. Tapi di ujung mereka di sana tuh ada beberapa tim dari 69 Esports. Yes, betul banget. Dan juga Microboy juga udah mulai terspot posisinya. Sementara itu Zone Esport dan lemparan di titik, hati-hati Lesbai berusaha memantulkan begitu saja granatnya, dan sepertinya belum connect ke salah satu player, berusaha survive, berjulik di bagian smoke-nya. Tapi di bagian lower ground ada Rezen juga yang bisa nge-follow up pergerakannya. Ada BK Fire juga, spray dari smoke dilontarkan oleh seorang Rezen ke depan, belum membuahkan hasil begitu maksimal, tapi justru malah membuka informasi. Flykido berhasil bisa nge-finish last man standing dari arah WAFX.
luar biasa, 5 kali didapatkan oleh Zone Esport pada map Miramar terakhir pada hari ini. Ini sudah masuk zona kelima. Ini harus segera banyak tim-tim yang masuk ke arah play zone. Kalau tidak seperti Cisun tadi yang susah banget untuk healing di luar zona. Yes, betul banget. Kita lihat KF juga masih berusaha untuk bersembunyi di balik smoke-nya, menjadi ninja untuk saat ini dari Red Face dan juga Microbel. Lihat, vehicle yang mereka punya semakin terbatas karena udah mulai meledak, tapi Adrian juga dapat satu knock ke arah Kauteng, sementara waktu ini dari Zone Esport juga udah mulai meledak. Begitu aja vehicle explosion, Pronic shot dilakukan, 2 knock berhasil bisa diamankan oleh seorang Jinbei. Itu free shot banget ke arah Zone Esport yang mana itu udah meledak dari vehicle-nya tersebut. Tapi kita lihat di sini, KF sudah terknockdown. Di sini Jinbei pede banget melihat ke arah depannya, ternyata ada beberapa player EVO Citra, tapi sayang banget Jinbei ngepron di open field kayak gitu. Udah enak banget di spray dari arah musuhnya. Yes, betul. Nyenye ini juga KP udah terlebih dahulu touchdown masuk ke dalam bibir circle. Dari Microboy juga berusaha memberikan satu buah baginya, sementara itu Red Face ditugaskan untuk revive satu player terlakot dari KP, tapi 69 KP juga berhasil bisa take down satu player dari tim Cyclone. Sebentar lagi juga bahkan Ghost Comet bakal terjadi. Power Danger juga udah mulai aware, bagian lower ground udah berhasil bisa di clear. Ada Zone Esport, Lucap Boy yang udah better spot juga posisinya saat ini, tapi ada tapping juga menggunakan info dari seorang Kenot ke depan. Dan sementara waktu ini Fly Kido menjadi target utama untuk Kenot saat ini. Lemparan itu begitu jauh melambung tinggi, mampukah connect, dan ternyata granat dari Kenot benar-benar connect, berhasil bisa nge-finish satu player terakhir dari Zone Esport. Oh my god, udah dapet zona dari Power Danger, enak banget, tinggal nyayur aja. Banyak beberapa obstacle, bahkan mereka punya kompon juga untuk mengamankan diri mereka. Tapi ini hati-hati, kalau misalnya mereka nggak dapetin zona, opennya luar biasa. Microbel tapping oleh Renaldi di sana, dan dipulangkan ke arah lobby dengan M16 yang luar biasa, tappingan dari seorang Renaldi. Yes, betul banget. Renal mendapatkan 1 poin kill untuk saat ini, tapi EVOS Red Face juga nggak bisa bertahan, Microboy juga nggak bisa bertahan, dan EVOS bahkan harus terfinish di posisi yang ke-8. Sementara itu dari Crit juga terus memberikan beberapa suppressing fire ke arah tim-tim yang tepat berada di high ground mereka. Sementara itu Kingu juga masih berusaha untuk bersembunyi di balik broken wall-nya saat ini. Yes, betul banget ya. Di sini enak banget vision dari Power Danger, termasuk mereka akan nyayur ke arah dunia games dan dipulangkan ke arah lobby. Kingu masih terus aja nge-spray ke arah lawan-lawannya. Sisa 5 tim lagi di circle ke-5 menuju ke-6 pada kali ini. Yes, betul banget. Kenot juga masih berusaha menari-nari, sementara itu ada Predict Nets juga tentunya dari seorang Mizu untuk bisa nge-clear bagian lower ground. Dan kita lihat juga dari Alter Ego juga masih bisa survive dengan 4 player mereka masih utuh, sama halnya dengan Power Danger. Betul, ini zonanya open banget, ada di beberapa jerami tentunya. Jadi kalau misalnya ingin fight di sini harus atau memerlukan banyak banget smoke. Yes, betul banget. Tapi dari Alter Ego, dia juga butuh PR untuk bisa touchdown masuk, apalagi beber open banget daerah mereka. Hanya bisa touchdown sementara waktu bermain di area sekitaran broken wall-nya, baru mereka bisa melanjutkan misinya lagi untuk bisa touchdown lagi, lebih center lagi ke dalam circle selanjutnya. Betul, jadi Power Danger sama Myron enak banget dapetin gundukannya. Tapi mereka harus segera fight sepertinya, karena ini udah open banget nih. Sebelah kanannya terbuka, Power Danger masih mencari informasi Kenot di arah belakangnya. Apakah akan meng-backstep tentunya. Di situ Alter Ego sudah bertumpuk di dalam smoke yang mereka buat pastinya. Yes. Nih Myron terus nge-spray ke arah Hazelnut, tapi belum berhasil menumbangkan seorang Hazelnut di sana melakukan SLR tapping, tapi juga belum mendapatkan seorang Hazelnut. Yes, betul banget. Justru Alter Ego terlebih dahulu fokus ke arah Crit yang berada tepat di bagian seberang mereka. Sementara itu Super Una juga masih berusaha bersembunyi di balik smoke-nya saat ini, benar-benar udah mulai di set up oleh Alter Ego. Dan kita lihat juga dari Rival benar-benar memanfaatkan celah yang ada di dalam shake-nya, berusaha membuka dengan red dot-nya, tapi masih belum menjangkau daerah dari Crit. Tapi Hazelnut udah mulai terspot, tapi di arah lainnya yang benar-benar tidak terdeteksi, terbackstep begitu aja dengan kehadiran dari Myron. Di sini menjadi tugas dari Power Danger harus lebih dahulu nge-clear ke arah Myron Revolt. Betul banget, mereka akan bertemu terlebih dahulu kalau misalnya mereka langsung fight sebelah kanan. Tapi kayaknya iya sih, mereka udah saling pandang memandang. Mereka akan segera melakukan strategi, men-set up smoke terlebih dahulu untuk maju ke depan tentunya. Walaupun mereka udah dapat zona sedikit, tapi ini gak aman banget, karena siapa tahu zona yang bouncing, mereka harus segera lewatin open field. Oke, betul banget. Chill juga dapat terspot, posisinya ada beberapa peluru panas yang dilontarkan oleh seorang Oye ke arah depan, tapi belum mampu melukai seorang Oye. Saat ini smoke juga udah mulai pop out. Crit benar-benar terspot banget, posisinya tergunting oleh kedua tim yang berbeda. Sementara itu Power Danger benar-benar kokoh banget di daerah mereka, ada high ground yang bisa mereka manfaatkan. Sementara itu Alter Ego juga masih harus bisa berjuang untuk bisa survive, karena benar-benar open banget. Kalau misalkan smoke mereka udah habis, mereka hanya bisa bersembunyi di
balik beberapa natural obstacle yang ada kayak truk yang bisa dimanfaatkan dan juga bagi yang bisa dimanfaatkan. Betul banget. Di sini kita lihat arah dari Alter Ego sendiri. Bahayanya adalah sebelah kiri mereka ada crit yang bisa open fire langsung ke Alter Ego. Walaupun depan mereka ada Myron dan Paudi, tapi mereka punya beberapa obstacle yang dibilang tadi. Tapi kita lihat di sini apakah Alter Ego bertahan dengan 4 playernya hingga nanti di akhir patch. Yes, dan Adrian terlebih dahulu terknock out karena sakitnya Blue Zone, sama halnya dengan Alter Ego juga udah mulai terspot satu posisi, playernya udah mulai tertumbang, dua player bahkan tertumbang dari Alter Ego dari Hazelnut dan juga Super Unar tersungkur lemas saat ini. Berhasil di confirm kill dan Power Danger Kingo berhasil memberikan satu knock juga ke arah Myron. Dua tim, tiga tim bahkan coba untuk diamankan oleh Power Danger. Ini posisi yang enak banget dari Power Danger tentunya. Mereka dapetin high groundnya, namun mereka juga hanya tersisa tinggal 3 tim. Mereka harus hati-hati menjaga main power mereka agar tidak ter-take down, bahkan dipulangkan ke arah lobby agar bisa terus survive sampai akhir nanti. Yes, betul banget. Sama-sama berkombinasi dari teman-teman Power Danger untuk bisa meluluh lantakan formasi dari 3 tim yang berbeda seperti ke kanan, kiri, dan juga tengah. Ada lemparan utility bahkan yang benar-benar connect banget dari seorang Kenneth. Merupakan satu player Leuzi harus bisa tertumbang untuk saat ini. Belum jadikan sebuah itu confirm kill, bahkan coba cari celah lagi. Tapi di bagian kiri juga ada Alter Ego yang boleh terus buka posisinya. Itu benar-benar free shot banget, tapi ada miss the shot dari seorang Ciel. Yes, bener banget ya. Apakah di sini Power Danger bisa terus mengamankan posisi mereka hingga akhir nanti? Karena kita lihat di sini 3 player dari Alter Ego sudah melakukan covering fire ke arah depan. Mereka nge-spray terus untuk membalas tembak-tembakan yang diberikan oleh musuh-musuh mereka. 1 player dari Power Danger Kenneth harus ter-take down terlebih dahulu, tapi masih bisa di-revive sepertinya. Tapi Myron ini PR banget. Zona udah tidak berpihak pada mereka, tapi Super Una dengan gagah berani langsung nge-flank ke arah kiri untuk mengamankan posisi dari Alter Ego sendiri. Dan Myron langsung nge-spray dari AKM di sini. Rival udah low HP banget, bisa memulangkan Power Danger ke arah lobby. 3 versus 3 antara Alter Ego melawan Myron. Yes, betul. 2 tim tersisa dan Super Una berhasil bisa memberikan 1 knock. Trading terjadi, trade knock terjadi, 2v2 situation saat ini. Kita lihat dari seorang rival juga ada spray dan ke depan dari seorang Renaler juga, bahkan itu jadi bisa membuat Alter Ego bertahan lebih jauh lagi, dan winner chicken dinner berhasil bisa diamankan oleh Myron Rival. Luar biasa, last game pada hari ini dimenangkan oleh Myron Rival tentunya di Miramar dengan kill yang cukup banyak tadi gue lihat. Terakhir gue lihat 10, tapi ini pasti udah nambah lagi karena mereka udah memulangkan Power Danger dan juga Alter Ego tentunya ke arah lobby. Yes, betul banget. Luar biasa banget penutupan kita di match kita yang terakhir. Total